sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dapat belajar tatap muka kembali. Oke, baiklah, masih bersama Ibu di sini. Kali ini kita akan membahas materi kita tentang teknologi layanan jaringan, yaitu materi lanjutan kita hari ini tentang standar komunikasi data. Oke, baiklah. Untuk lebih lanjut, simak dan pahami penjelasan Ibu berikut ini. Standar komunikasi adalah protokol. Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Jenis komunikasi data ada dua jenis, yaitu jenis komunikasi data melalui infrastruktur terestrial dan jenis komunikasi data melalui satelit. Melalui infrastruktur terestrial menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Melalui satelit, menggunakan satelit sebagai aksesnya, biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial. Namun, membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Sistem komunikasi data ada tiga, yaitu yang pertama, titik ke titik atau point-to-point communication. Yang kedua, titik ke beberapa penerima atau multi-point communication. Yang ketiga, menyebar atau broadcasting communication. Di sini kita akan bahas tentang IEEE, yaitu merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers, ya, dan merupakan sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik. Selanjutnya kita bahas tentang ANSI, yaitu kepanjangan dari American National Standard Institute, merupakan organisasi yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi seperti standar protokol dan merupakan organisasi yang mengeluarkan standar ASCII, American Standard Code for Information Interchange, yakni standar internasional untuk kode huruf dan simbol. ASCII merupakan komponen bilangan biner, yaitu terdiri dari 8 bit, mulai dari 0 sampai 225 bit. Selanjutnya adalah Asosiasi Industri Telekomunikasi atau disingkat TIA, yang terakreditasi oleh American National Standard Institute atau ANSI untuk mengembangkan berbagai standar industri didasarkan pada konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi yang luas terhadap berbagai produk Information and Communication Technology atau ICT, dan saat ini telah hadir hampir 400 perusahaan. Berikutnya adalah ECMA. ECMA adalah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1961 untuk membakukan sistem komputer di Eropa. ECMA bertujuan untuk mengembangkan standar dan laporan teknis
untuk memfasilitasi dan menstandarisasi penggunaan teknologi komunikasi, informasi dan elektronik konsumen, mendorong penggunaan standar dengan benar dengan mempengaruhi lingkungan tempat mereka diterapkan, dan mempublikasikan standar dan laporan ini dalam bentuk elektronik dan cetak. Selanjutnya adalah I2, International Telecommunication Union, sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio atau RF di seluruh penjuru dunia. PBB menegaskan kepada internasional itu untuk mengatur dalam hal skala penggunaan frekuensi secara global. Selanjutnya adalah FCC, Federal Communication Commission, adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi, baik yang keluar maupun ke dalam negara Amerika Serikat. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi kesimpang siuran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. ISO, International Organization for Standardization, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Didirikan pada 23 Februari 1947. ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. Selanjutnya adalah IETF, adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual maupun organisasional, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Nah, yang terakhir adalah W3C, ialah singkatan dari World Wide Web Consortium, adalah badan dari W3, yaitu World Wide Web, dan bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk World Wide Web. Spesifikasi teknologi-teknologi utama yang dipakai sebagai basis utama web seperti URL atau Uniform Resource Locator atau HTTP Hypertext Transfer Protocol dan HTML Hypertext Markup Language. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak dapat mengerti dan paham dengan penjelasan Ibu dalam video ini. Jangan lupa saksikan video Ibu selanjutnya. Selamat pagi.